Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai turunan hasil operasi pembagian suatu fungsi. Nah, cara penyelesaian turunan hasil operasi pembagian hampir sama dengan turunan hasil operasi perkalian yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Sekarang, coba kalian perhatikan fungsi berikut. Di sini ada fungsi fx. Fungsi fx adalah pembagian antara dua buah fungsi. Fungsi u terhadap x dibagi dengan fungsi v terhadap x, atau ux dibagi dengan vx. Maka turunan pertamanya atau rumus turunan pertamanya adalah u aksen x dikalikan dengan Vx dikurangi Ux dikalikan dengan V aksen X dibagi dengan Vx kuadrat. U aksennya ini adalah turunan pertama dari Ux dan V aksennya ini adalah turunan pertama dari Vx. Oke, coba kalian perhatikan rumus untuk turunan hasil operasi pembagian ini. Kira-kira ada kemiripan nggak dengan rumus turunan hasil operasi perkalian yang kita pelajari pada video sebelumnya? Betul, di sini ada kemiripan. U aksen X dikalikan dengan Vx, kemudian Ux dikalikan dengan V aksen X. Yang membedakan, di sini operasinya pengurangan, kemudian dibagi lagi dengan Vx kuadrat. Sedangkan untuk turunan hasil operasi perkalian, di sini tandanya jumlah dan tidak dibagi dengan Vx kuadrat. Nah, Bu, yang mana Ux dan Vx-nya? Ux adalah fungsi yang terletak di pembilang dan Vx adalah fungsi yang terletak pada penyebut. Oke, untuk lebih memahami mengenai rumus turunan hasil operasi pembagian suatu fungsi ini, Ibu akan memberikan satu buah contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi dengan 2x min 5. Cara penyelesaiannya, kita tentukan dulu Ux-nya, Ux dan Vx-nya. Ux adalah fungsi yang terletak pada pembilang, maka Ux sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Kemudian Vx. Vx adalah fungsi yang terletak pada penyebut, yaitu 2x min 5. Setelah diperoleh Ux dan Vx, kita tentukan U aksen X dan V aksen X. Untuk U aksen X itu turunan dari Ux, berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari negatif 3X adalah negatif 3. Dan 2 ini tidak mempunyai turunan karena konstanta. Maka U aksennya 2X min 3. Kemudian V aksen X. V aksen X diperoleh dari turunan 2X adalah 2, negatif 5 tidak mempunyai turunan. Berarti V aksen X-nya sama dengan 2. Nah, di sini sudah ada Ux, Px, U aksen X, dan V aksen X. Kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus ini. U aksen X dikalikan dengan Vx dikurangi Ux kali V aksen X per Vx kuadrat. Atau kali silang ya. U aksen X dikalikan dengan Vx dikurangi Ux dikali V aksen X. Ya, gampang. Nah, kita masukkan. U aksen X-nya berapa? U aksen X-nya 2X min 3. Tulis di sini 2X min 3. Vx-nya berapa? 2x min 5. Kita tulis di sini 2x min 5. Dikurangi, karena memang rumusnya dikurangi. Dikurangi Ux. Ux, x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. X kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Dan V aksen X-nya adalah 2. Per V kuadrat. V kuadratnya 2x min 5 dikuadratkan. Nah, di sini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang kiri dan kelompok yang kanan. Kita operasikan dulu. Kali-kalikan terlebih dahulu. Setelah dikali-kalikan baru dikurangi. Kita kalikan 2x dikalikan dengan 2x hasilnya 4x kuadrat. 2x dikalikan dengan min 5 hasilnya min 10x.
Min 3 kalikan dengan 2X, hasilnya min 6X. Min 3 dikalikan dengan min 5, hasilnya positif 15. Kita pisahkan, masih memakai tanda kurung. Dikurangi, X kuadrat dikalikan dengan 2, hasilnya 2X kuadrat. Min 3X dikalikan dengan 2, hasilnya min 6X. 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Dibagi, penyebutnya kita tuliskan saja, tidak perlu diuraikan. Dibagi dengan 2X min 5 dikuadratkan. Maka, kita operasikan dulu masing-masing yang ada di dalam kurung ini. 4X kuadrat, tulis lagi 4X kuadrat, karena di sini tidak ada variabel yang sama. Kemudian, min 10X, min 6X, jadi min 16X. Ditambah 15, tulis lagi ditambah 15. Kemudian, di sini ada tanda kurang ya. Nah, di sini ada tanda kurang. Tanda kurang ini milik semua yang ada di dalam kurung. Maka harus kita kali-kalikan terlebih dahulu. Negatif dikalikan dengan 2X kuadrat, negatif 2X kuadrat. Negatif dikalikan dengan negatif 6X, hasilnya positif 6X. Kemudian negatif dikalikan dengan positif 4, hasilnya negatif 4. Oke, ini semuanya sudah dikeluarkan dari kurungnya, maka kita operasikan variabel yang sama. 2X, di sini ada variabel X kuadrat, ada variabel X, dan ada konstanta. Maka yang variabel X kuadrat kita operasikan dengan X kuadrat lagi, yang X dengan X lagi, konstanta dengan konstanta lagi. 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, hasilnya 2X kuadrat. Min 16X ditambah 6X, hasilnya 10X. 15 dikurangi 4, hasilnya 11. Maka, f aksen X atau turunan dari fx-nya ini adalah 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 11 dibagi dengan 2X min 5 dikuadratkan. Nah, di sini sudah betul sampai sini. Tapi kadang ada beberapa soal yang penyebutnya itu harus diuraikan. Jadi ketika soalnya esai, sampai sini sudah betul. Namun ketika soalnya PG, kita harus melihat apakah si penyebutnya ini diuraikan atau tidak. Kalau misalkan penyebutnya diuraikan, maka kita tinggal uraikan saja. Yang atas ditulis lagi 2X kuadrat dikurangi 10X tambah 11. Nah, yang 2X min 5 dikuadratkan kita uraikan. Caranya bisa 2X dikurangi 5, kalikan lagi dengan 2X dikurangi 5, atau dengan cara aljabar. 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan dengan min 5, min 10. Min 10 dikalikan dengan 2X, min 20X. Dan negatif 5 dikuadratkan, positif 25. Jadi jawabannya bisa sampai sini, penyebutnya tidak diuraikan, atau penyebutnya diuraikan seperti ini. Oke, gampang ya. Ini hampir sama dengan turunan hasil operasi perkalian. Hanya bedanya tandanya di sini kurang dan dibagi dengan Vx kuadrat. Oke, seperti biasa, untuk lebih memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu berikan latihan soal. Di sini ada 3 buah soal. Silakan kalian kerjakan, atau kalau misalkan kalian belum memahami apa yang disampaikan dalam video ini, bisa kita bahas di Google Classroom atau di grup belajar kelasnya masing-masing ya. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.